Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 9 ini satu perikop yang bercerita tentang dosa. Cerita tentang dosa. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 itu lebih banyak menceritakan tentang hidup suci gitu kan. Anak-anak Allah, kasih Allah suci, lahir dari Allah. Nah, di dalam ayat 4 sampai 9 kita akan lebih banyak bicara tentang dosa. Seimbang. Nah, kenapa kita harus hidup suci dan kita benci dosa? Diharapkan setelah kita baca dari ayat 1 sampai yang ke-9, seperti itu tujuannya. Hidup suci itu senang, dosa itu suatu kengerian. Nah, dua hal ini saudaraku adalah satu konstanta yang tidak bisa disatukan. 2 Korintus 6 ayat 14. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi dua konstanta yang tidak bisa disatukan. Mau dicampur pun tidak bisa. Diludahkan, suam-suam kuku tidak bisa. Pasti ngarah ke gelap. Tidak bisa mengabdi dua tuan. Kalau mengabdi dua tuan pasti yang Allah ditinggalkan, suci pasti ditinggalkan, pasti larinya ke gelap. Itu Matius 6:24. Nah, jika ada yang berniat menyatukan itu tidak mungkin, ya. Bahkan yang dibuang itu Tuhan loh, di pihaknya Allah. Dia juga nggak ingin ada pencampuran itu. Allah nggak suka dicampur-campur, saudaraku. Jika ada yang suam-suamku pasti diludahkan. Wahyu 3:16. Oleh karena itu, jika kita mengikuti iblis, maka iblis masih mau diduakan. Iblis mau diduakan, tidak apa-apa, cok. Fanatik lah, bagi gereja tidak apa-apa, tapi juga hidup dalam dosa. Campur, tidak apa-apa, jangan sampai kelihatan lu, kamu tetap pemimpin lu. Ya apa, kamu harus memimpin, tetap dilihat bagus, tapi dalamnya bobrok aja tidak apa-apa, asal tidak kelihatan. Itu iblis. Tipu daya iblis. Akhirnya apa? Binasa ikut iblis. Tapi jika ikut Tuhan, maka Tuhan tidak mau diduakan. Tidak mau diduakan. Di pihak kita, jika kita sudah terikat dengan anggur lama atau kesukaan dunia, artinya itu, maka kita suatu saat juga akan membuang anggur baru atau kesukaan dari Tuhan. Lukas 5:39. Konstanta, suci, konstanta, dosa. Kita variabel manusia ini. Mau memilih mana? Mau memilih suci, ya ujungnya surga kekal. Memilih dosa, ujungnya neraka kekal. Kalau kita tengah-tengah, juga milih dosa. Gak bisa dituakan. Kalau iblis mau, di tengah-tengah aja terus. Akhirnya juga jatuh. Itu tipu daya iblis. Nah, kalau kita sudah icip-icip ini, kan harusnya ke kanan. Mulai ngenengah gini, incip. Suatu saat, hati-hati, bisa tidak kembali loh ke konstantanya Allah, kesucian. Kenapa? Karena Lukas 5 ayat 39, barang siapa suka akan anggur lama, dia akan berkata, the old wine is better. Anggur lama itu lebih baik. Jadi aku kan lebih suka anggur lama daripada anggur baru, kesucian. Waduh, terikat tak enak. Gak bisa bebas berbuat dosa. Tapi kalau anggur lama enak. Bisa mengerti saudaraku. Jadi ini konstanta kita variabel. Saudara mau mengakhiri hidup saudara dan saya itu seperti apa? Mengakhirinya dengan kepala tegak, dipakaikan mahkota, masuk dalam kerajaan surga yang kekal, atau kepala yang tertunduk penuh penyesalan tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena vonis sudah diketok dan berakhir di neraka yang kekal. Itu saudara dan saya yang harus memilih. Allah sudah menerangkan semua. Firman sudah jelas. Kalau saudara mau mendekati Allah, buang segala ikatan dosa itu. Jangan mau tertipu oleh iblis lagi. He had nothing in me. Keren ya, Yohanes 14 ayat 30 itu dalam King James Version.
Jika dia datang, nothing in me, gak ada apa-apanya. Wow, ini satu Yohanes ini mengandung pengertian yang begitu dalam, saudara. Saya rindu kita semua bisa lebih dalam lagi baca firman Tuhan, lebih dalam lagi mengerti firman Tuhan, dan praktekkan itu. Saudara akan celi. Jangan terikat oleh anggur lama, oleh berhala-berhala modern, ikatan-ikatan dosa sehingga membuat mata rohani jadi buta, tidak bisa melihat rencana Allah, tidak bisa melihat bahwa ada sukacita di balik kesucian itu, bukan kedukaan. Enggak, suci itu bebas. Pada siapa kamu mendengar firman Tuhan memerdekakan kamu. Kesucian itu, belajar firman, praktek firman Tuhan, itu justru hidup kita merdeka dari dosa. Ada sukacita, nggak ada beban. Amin, saudaraku. Ini saya akan di dalam video ini saya hanya memberikan overview, hanya memberikan gambaran garis besar dari pasal ayat 4 sampai yang ke-9. Video akan datang kita akan bahas satu persatu dari ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Terus ikuti terus dan saudara bisa ulangin. Saudara kalau nggak mengerti, ulangin lagi. Saudara baca sendiri juga ayat-ayat firman Tuhannya. Saya nggak sempat bacakan semua, tapi setiap pernyataan-pernyataan saya selalu sadur dalam firman Tuhan. Saya selalu ambil dalam firman Tuhan, karena itulah perkataan yang hidup dan kekal. Saya nggak buat filsafat saya sendiri, saya nggak buat pemikiran saya sendiri, tapi firman Tuhan, ayat demi ayat, ayat menerangkan ayat, ayat menerangkan ayat. Itu suatu tapak kaki yang enak. Tapi kalau pakai kekuatan sendiri, mikir kekuatan pikiran sendiri, nggak enak. Akhirnya macet, tersesat. Jadi paling enak itu ayat kepada ayat, ayat kepada ayat ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.